Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pemindah tenaga. Sebuah kendaraan bermotor pasti mempunyai sistem pemindah tenaga. Pada saat itu, mesin menyalurkan tenaga hasil dari naik turunnya piston yang disalurkan ke poros engkol hingga sampai ke roda belakang atau roda depan mobil. Pada sistem pemindah tenaga ini sangatlah penting. Tanpa sistem ini tentu saja energi sebesar apapun yang dihasilkan oleh mesin akan sia-sia saja karena tidak tersalurkan hingga ke roda-roda mobil. Teman-teman sekalian, adapun materi atau topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sistem pemindah tenaga. Buat kalian semua yang memiliki kendaraan mobil harus mengerti akan komponen yang satu ini. Jika Anda kurang mengerti dan memahami, silakan simak videonya berikut. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan pemberitahuannya sehingga saya bisa bersemangat untuk membuat video-video otomotif yang lainnya. Sistem pemindah tenaga atau sistem pemindah daya merupakan mekanisme yang memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Tanpa adanya sistem pemindah tenaga ini, maka kendaraan Anda tidak akan mungkin bisa berjalan. Jenis sistem pemindah tenaga pada kendaraan, khususnya mobil, pada umumnya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, FR, Front Engine Rear Drive, artinya mesin depan, penggerak belakang. FF, Front Engine Front Drive, artinya mesin depan penggerak depan. RR, Rear Engine Rear Drive, artinya mesin belakang penggerak belakang. MR, Middle Engine Rear Drive, atau mesin tengah penggerak belakang. Dan FWD, Four Wheel Drive, penggerak 4 roda. FR atau Front Engine Rear Drive, atau kita sebut dengan mesin depan penggerak belakang. Kendaraan mobil dengan sistem penggerak jenis FR yaitu kendaraan dengan mesin yang terletak pada bagian depan kendaraan dengan roda di belakang sebagai penggerak. Pada sistem FR ini mesin berada di depan. Ketika mesin menghasilkan tenaga dari naik turunnya piston akan disalurkan ke poros engkol, kemudian disalurkan ke kopling, kemudian ada transmisi, kemudian disalurkan ke poros propeller, kemudian disalurkan ke gardan atau diferensial, kemudian disalurkan ke poros aksel sehingga roda bisa berputar untuk menggerakkan kendaraan atau mobil. Contoh mobil penggerak FR Front Engine Rear Drive yaitu seperti mobil-mobil MPV ya, ada Avanza, ada Xenia, ada Kijang, ada Innova, kemudian ada Fortuner, ada Pajero, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Front Engine Front Drive, artinya mesin depan penggerak depan, yaitu kendaraan atau mobil dengan mesin yang terletak pada bagian depan dan roda depan sebagai penggerak. Pada tipe FF ini, engine berada di depan. Ketika engine berputar, menghasilkan tenaga, kemudian disalurkan ke clutch atau kopling, kemudian disalurkan ke transmisi, kemudian langsung ke diferensial. Tidak ada poros propeller kalau penggerak depan. Kemudian langsung disalurkan ke drive aksel atau poros aksel, kemudian disalurkan ke roda depan sehingga bisa menggerakkan kendaraan atau mobil. Untuk FF Front Engine Front Drive meliputi kendaraan-kendaraan sedan seperti Baleno, Camry, Honda Jazz, Yaris, dan lain sebagainya. Juga didominasi oleh LCGC, low cost green car, yaitu seperti Ayla, Agya, Sigra, Brio, dan lain sebagainya. Kendaraan mobil dengan sistem penggerak jenis RR, Rear Engine Rear Drive, atau yang kita sebut dengan mesin belakang penggerak belakang, adalah kendaraan dengan mesin yang terletak pada bagian belakang dengan roda belakang sebagai penggerak. Contoh kendaraan yang mengadopsi RR adalah VW Kodok, Porsche 911, Porsche 356, Hino Contessa, dan lain sebagainya. Selanjutnya MR, Middle Engine Rear Drive. Kendaraan mobil dengan sistem penggerak ini yaitu kendaraan dengan mesin yang terletak pada bagian tengah kendaraan dengan roda belakang sebagai penggerak. Pada kendaraan dengan sistem penggerak jenis ini, komponen-komponennya sama dengan penggerak jenis FR. Contoh mobil penggerak MR ini
seperti Ford, Ferrari, F430, Lamborghini, Audi, McLaren, dan lain sebagainya. FWD atau four wheel drive merupakan salah satu jenis sistem penggerak pada mobil yang keempat rodanya atau semua rodanya sebagai penggerak. Komponen-komponen dari sistem pemindah tenaga jenis FWD meliputi kopling, transmisi, transfer case. Transfer case ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang dan roda depan. Pada komponen transfer case dibagi menjadi dua bagian, yaitu penggerak roda depan yang meliputi poros propeller depan, poros drive depan, poros diferensial depan, dan poros aksel depan. Kemudian bagian yang satu lagi adalah menggerakkan roda belakang, yaitu meliputi propeller belakang, drive shaft belakang, dan diferensial belakang. Juga terdapat poros aksel belakang. Oke teman-teman, sekarang kita selanjutnya akan membahas mengenai komponen-komponen di sistem pemindah tenaga. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama ada kopling, transmisi, poros propeller, diferensial, dan poros aksel. Komponen yang pertama di sistem pemindah tenaga yaitu kopling. Kopling merupakan sistem pemindah tenaga yang terletak di antara mesin dan transmisi pada kendaraan Anda. Setiap pemindah tenaga yang satu ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus putaran dari mesin yang menuju transmisi. Selain itu, kopling juga digunakan untuk memperhalus perpindahan roda gigi pada transmisi. Yang kedua adalah transmisi. Transmisi merupakan sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya output tenaga mesin sesuai dengan kondisi perjalanan yang sedang Anda tempuh. Transmisi ini juga digunakan untuk mengubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan ataupun pada saat kendaraan harus berputar atau berjalan mundur. Terdapat dua jenis transmisi, yakni transmisi manual, yakni mengatur besar kecilnya tenaga yang keluar menuju roda menggunakan transmisi. Yang kedua adalah transmisi otomatis, perpindahan tenaga salah satunya menggunakan torque converter. Yang ketiga adalah propeller shaft atau poros propeller. Poros propeller pada kendaraan penggerak belakang berfungsi untuk menyalurkan output dari tenaga transmisi menuju diferensial. Adapun propeller shaft ini terbuat dari baja yang memiliki ketahanan terhadap daya bengkok maupun puntiran yang kuat. Komponen yang nomor 4 adalah diferensial atau yang kita kenal dengan namanya gardan. Adapun komponen pemindah tenaga yang satu ini berfungsi untuk memindahkan dan membagi tenaga ke bagian roda ketika kendaraan Anda pada posisi berjalan lurus maupun ketika berbelok. Komponen yang terakhir dari sistem pemindah tenaga ini adalah poros aksel. Aksel menyangga roda-roda seperti halnya drive shaft. Maka bentuk aksel dibuat bermacam-macam sesuai dengan tipe suspensinya dan sistem pemindah tenaganya. Aksel shaft menyangga roda-roda dan kemudian memindahkan momen gerak dari diferensial ke roda. Sekian video penjelasan tentang sistem pemindah tenaga. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.